Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Saudaraku rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang diberikan, bagaimanapun kondisi yang kita rasakan. Apalagi kita masih bulan Ramadan, bulan penuh kebaikan. Walaupun boleh jadi hari ini kita terbatas dengan kondisi yang memang lagi-lagi kita diuji. Sering saya sampaikan, selama matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, maka sunnatullah pasti terjadi dalam kehidupan ini. Ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada panjang, ada pendek, ada tebal, ada tipis, ada pahit, ada manis, ada suka, ada bahagia, ada senang, ada susah, dan seterusnya. Termasuk di tahun ini, di Ramadan 1441 Hijriah, kita berpuasa tetap sebagaimana seharusnya dengan amalia-amalia meskipun dalam kondisi wabah corona. Tak mengapa, karena di saat orang beriman semakin menyatakan keimanan, disitulah akan juga semakin banyak ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kemudian manusia atau kita kalau sudah ngomong saya beriman ya Allah, saya sudah taat ya Allah, saya sudah baik ya Allah, lalu tidak lagi diuji? Tidak, justru semakin kuat keimanan kita, semakin kuat ujian kita. Lalu yang bilang kalau begitu mending sedikit saja iman saya biar sedikit pula ujian. Oh, tidak, justru dalam konteks pendidikan saja, kalau pengen sekedar SMP ya segitulah. Kalau pengen sudah SD ya segitu juga, tapi kalau pengen terus melangkah dari SD ke SMP, lanjut SMA, strata 1, strata 2, strata 3, bahkan guru besar, tentu dan secara level itu kan ada ujian-ujiannya. Dan berbeda ujiannya, tetapi ketika mampu melewati ujian, dengan tesis akan menjadi magister, dengan disertasi menjadi doktor, dengan penelitian akan menjadi profesor. Apa yang didapatkan kemudian? Tentu sesuatu yang berbeda dari orang yang tidak sama ujiannya. Maka tetap berbaik sangka atas ujian, tetap berbaik sangka atas apa yang ditimpakan, apalagi ketika kita dalam Ramadan yang memang lebih dituntut banyak untuk mengolah rasa, mengolah jiwa di tengah wabah corona, biar ibadah tidak asal-asalan saja, tidak sekedarnya atau tidak enak dengan kawan saja. Tapi yakinlah bahwa Ramadan ini memang menjadi wasilah kembali, media kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadirkan untuk kita agar kita terus menjadi manusia yang paripurna, menjadi insan yang bertakwa dengan indah cita-cita untuk kita mengapa yang berpuasa. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga disebut dengan bulan kesabaran, sahrus sabar. Jadi kalau dulu kita pernah di saat kesempatan menyampaikan Ramadan juga bulan taubat, penamaan lainnya adalah Ramadan disebut dengan bulan kesabaran. Sabar ini dalam ungkapan kita seringkali mudah diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Ya tidak salah juga sih. Kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, tidak juga salah. Tapi kalau kita mau berbaik sangka, membesarkan jiwa dan jujur dengan apa yang kita rasa, bahwa sabar itu bukan pilihan tapi satu keniscayaan. Ada yang bilang sabar itu pahit, sabar itu susah, sabar itu pedas, sabar itu untuk perjuangan. Benar, disitulah ujiannya kesabaran. Kenapa? Karena dengan mampu melewati ujian akan berbuah satu kebaikan, bahkan bukan hanya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat yang besar sekali balasan. Innama yuwaffas sabirun ajrun bighairi hisab. Bahkan balasannya bisa uncountable, tak terhitung begitu banyaknya atas kesabaran. Allah pun memerintahkan ya alladzina amanu isbiru wasabiru. Memang diperintahkan kita bersabar. Bersabar ya, kita semua ini diminta bersabar. Hampir semua terdampak COVID-19. Walaupun yang dirasa porsinya tak sama, tapi secara umum merasakan semua lapisnya. Baik dia swasta, pegawai negeri, baik dia orang biasa atau orang kaya, apapun profesinya, dimanapun tempat tinggalnya, pasti merasakan dampak ini. Disitulah kemudian diminta bersabar. Ya, bersabar itu Anda ada batasnya, Pak.
Ada yang bilang ada batasnya, ada yang ngomong. Yang pasti kalau bahasa saya, sabar itu terus dilakukan sampai kematian menghampiri kita. Selesai, berarti nggak lama kan? Iya, sampai kapan salah sampai mati? Pak, sampai kapan kita sholat? Sampai mati. Kalau sudah mati disolatkan. Jadi kalau mati kan nggak mesti 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Jangan sore ini, jangan nanti malam, jangan besok pagi. Dan umur kita terbatas. Inna amar ummati ma baina sittin la sab'in. Wa aqallu man yajuzu dzalik, kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Ada sih lebih 70, tapi hanya sedikit. Kalaupun dia 70 ke atas, tidak semuanya produktif, tidak semuanya gagah, kondisinya semua serba terbatas. Napaslah mengas, berpikir kadang sudah sedikit tak waras. Kenapa? Karena rentak, karena uzur, ubannya berkabur, giginya banyak gugur, uratnya sudah banyak kendur, berjalan berguyur, maju mundur, maju mundur. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya menjadi satu keniscayaan Allah sebutkan, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamar wa basyirus sabirin. Al-Baqarah 155. Jadi memang ujian itu pasti, tapi kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Allazina idza asabahum musibah, yang itu mereka yang ketika ditimpakan musibah, qalu, mereka ngomong inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Semua kita, nyawa, harta, kekayaan, keturunan, semua yang kita miliki dunia ini hanya hak pakai, bukan hanya hak milik. Hak milik itu Allah, kita hanya hak pakai saja. Maka ya bersabar saja dengan segala keterbatasan, sedikit atau banyak, panjang atau pendek, tebal atau tipis, dan apa yang diberikan, bersyukur dan bersabar. Ya. Kalaulah kita tunjukkan kesabaran itu, insya Allah menjadi satu kekuatan, ya, kekuatan. Dan kita hari ini memang diminta, suka tidak suka, mau tidak mau, ya. Kondisi dengan segala keterbatasan ini, ya kesabaran itu jadi kekuatan. Kalau tidak bersabar, sungguh menjadi kerugian. As-sabru amalun murrun. Orang Arab ngomongnya begitu. Sabar itu yang perkara pahit. Lakinna wakibahu. Tapi ingat, efeknya, akibatnya, implikasinya ahla, lebih manis minal asal, dari mati. Ya saudaraku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kemudian kita ingat menjadi satu keniscayaan. Yang Rasulullah SAW pun pernah menjelaskan dalam hadisnya dari Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan. Ya, sungguh sesuatu yang luar biasa sih perkara orang beriman itu. Kenapa? Inna amru kulluhu lahu khair. Setiap urusannya semua itu kebaikan. Wa laysa dzalika li ahad illa lil mu'min, karena tidak didapatkan kecuali pada orang beriman. In asabahu sarra'u, ketika dia diberikan kelapangan, kebaikan, kebahagiaan, syakara, maka bersyukur. Bahkan akhirallahu, dan itu baik bagi orang beriman. Jadi kalau dapat nikmat, dapat proyek, dapat kesempatan, dapat kedudukan, dapat sesuatu yang buat kita lapang dan senang, bersyukurlah, dan itu kebaikan. Wa in asabahu dharra, ketika dapat kesempitan, sekarang ada corona, ada musibah, PSBB bahasa lain ini, pendapatan sedikit, beban banyak, jadi PSBB, ya lockdown juga, di karantina dengan segala perbatasan, tidak apa-apa. Semua orang beriman itu pasti akan bersabar. Fakana khairullah, itu baik bagi dirinya. Maka mudah-mudahan kita juga semakin terlatih di bulan yang suci, semakin bersabar dengan kondisi yang walau mungkin tak lebar, tetap berbaik sangka meskipun masih ada wabah corona. Mudah-mudahan dengan begitu kesabaran itulah akan menjadikan kebaikan kita yang Allah akan balas baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai disampaikan tadi surah Asy-Syura 43, Az-Zumar ayat 10, maksud kami inna yafasabirun ajrun bi ghairi hisab, bahwa balasannya nanti luar biasa untuk kesabaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.